Dan tidaklah mungkin olahraga menggunakan gadget, olahraga jari jemari, pakai HP yang gini, jantungnya meningkat. No. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kali ini anak-anak kita mau belajar materi PJOK kelas 5. Materinya penting anak-anak. Materinya juga sangat menarik. Materi yang akan kita bahas yaitu latihan daya tahan jantung untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Anak-anak, kita semestinya bersyukur dong kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah menciptakan organ jantung yang menakjubkan. Coba bayangkan anak-anak, 24 jam tanpa berhenti sampai nanti sepanjang umur kita bekerja terus-menerus. Nah, kita harus menjaganya agar tetap sehat dan kuat. Baik, memanfaatkan waktu sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, dan diberikan kefahaman yang luas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kita mulai materi pembelajaran di pagi hari ini. Ada kegiatan belajar melalui diskusi yang nanti bisa dilakukan anak-anak bersama kelompoknya. Kegiatan mengamati gambar dan seterusnya. Nah, di kegiatan yang pertama, Pak Hari ingin mengajak kalian untuk mengamati sebuah gambar, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi sebuah gambar, mencari tahu dan mengumpulkan informasi terkait materi yang akan kita pelajari. Oke, di kegiatan yang pertama, anak-anak bisa amati sebuah gambar, bisa diperhatikan gambar A dan gambar B. Kata kunci dari gambar ini adalah aktivitas belajarnya anak. Dan dua gambar ini menunjukkan hal yang berbeda. Tugas kalian jika dikaitkan dengan daya tahan jantung yang mau kita bahas, pendapat kelompok kalian seperti apa? Oke, saya tempel gambarnya. Ini yang gambar A ya anak ya, sini ya. Oke, ini yang gambar B. Nah, tempel ini. Ini yang gambar B. Oke, dia mati. Oke, nah sekarang kelompoknya saya bagi 4. Ada kelompoknya Firman, silakan kelompoknya Firman. Ada kelompoknya Andi, silakan kelompoknya Andi dimusyawarahkan dengan temannya. Kemudian ada kelompoknya Dido. Nah, kelompoknya Dido. Dan ada kelompoknya Wati. Silakan kelompoknya Wati. Nah, satu kelompok mendapat 2 gambar ya. Silakan. Nah, anak-anak, jika kita amati dari gambar ini, oke, jika kita amati dari gambar ini, gambar A, pelan-pelan. Di papan tulis juga ada anak-anak gambar A dan gambar B. Bagaimana pendapatnya kelompoknya Wati? Ya, anak-anak diperhatikan. Kelompok Wati berpendapat, kelompoknya Wati berpendapat bahwa di gambar A, anaknya belajarnya malas karena badannya nggak sehat. Yang B katanya anaknya belajarnya rajin karena badannya sehat. Bagus kelompoknya Wati. Sekarang kelompok B, kelompoknya Firman, ayo. Kelompoknya Firman gimana pendapatnya? Ya, bagus. Kelompok Firman berpendapat bahwa kelompok A daya tahan jantungnya jelek sehingga belajarnya tidak maksimal. Yang kelompok yang B daya tahan jantungnya bagus sehingga belajarnya
bisa rajin. Kelompok C, coba kelompok C. Oh iya, bagus. Kelompok C berpendapat bahwa belajar yang dilakukan anak ini malas, kurang bersemangat karena daya tahan jantungnya jelek. Yang ini belajarnya rajin, semangat, tidak gampang capek karena daya tahan jantungnya bagus. Terus kelompoknya Wati berpendapat bahwa daya tahan jantung dari gambar A itu rendah, yang gambar B daya tahan jantungnya bagus sehingga belajarnya. Nah, anak-anak, dari pendapat kelompok yang berdiskusi tadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar kalian, aktivitas sehari-hari kalian, belajar, bermain, mengikuti kegiatan di rumah, di sekolah, sangat dipengaruhi oleh daya tahan jantung. Karena apa? Daya tahan jantung yang bagus menyebabkan kebugaran tubuhnya menjadi bagus. Paham semuanya anak-anak? Nah, dari kegiatan yang pertama ini, maka tahukah kalian apa itu daya tahan jantung? Saya kasih catatan penting anak-anak. Daya tahan jantung, kemampuan jantung memompa darah, menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dan dalam jangka waktu yang lama. Oke, anak-anak, itu adalah daya tahan jantung. Sekali lagi, kemampuan jantung memompa darah, menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, anak-anak, bagaimana aktivitas latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung kita? Ayo coba pikirkan. Terus bagaimana aktivitas latihan yang menyebabkan daya tahan jantung kita meningkat? Jadi Pak Hari kasih informasi anak-anak. Aktivitas yang kamu latihan, aktivitas yang kamu lakukan, berolahraga dengan guru PJOK kalian, berolahraga dengan Pak Hari, itu dapat melatih daya tahan jantung. Karena apa? Otot-otot yang berada di jantung, jantung yang terlatih bekerja dengan keras, bekerja dengan jangka waktu yang lama, itu akan menyebabkan jantung kalian lebih kuat, lebih sehat. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan diskusi yang berikutnya. Berikutnya kita akan bahas berbagai bentuk latihan daya tahan jantung. Oke, kelompoknya Wati, saya bagi satu ya. Silahkan. Satu latihan daya tahan jantung ditugaskan untuk kelompoknya Wati. Kelompoknya Firman, latihan daya tahan jantung yang kedua. Kelompoknya Mbak Andi dan kelompoknya Tika adalah latihan daya tahan jantung yang keempat. Nah, tugas kalian mengamati gambar terkait latihan daya tahan jantung dan kalian harus bisa menyampaikan informasi bagaimana cara melakukannya. Paham anak-anak? Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Pak Galis. Kelompoknya Wati, latihan daya tahan jantung, gambar satunya seperti apa? Ya, tuh. Latihan daya tahan jantung kelompoknya Wati bisa diamati anak-anak, yaitu latihan lari bolak-balik memindahkan bola. Saya taruh di sini ya anak-anak. Ini yang nomor 1. Oke, kemudian kelompoknya Firman, latihan daya tahan jantung yang kedua. Kita amati.
Oke anak-anak, ya mati dulu gambarnya. Yang berikutnya adalah latihan daya tahan jantung yang ketiga. Yang ini adalah yang keempat. Oke, kelompoknya mati. Bagaimana tadi hasil diskusinya? Ya, nyawati bahwa latihan yang pertama adalah lari bolak-balik memindahkan bola. Latihan ini dilakukan dengan cara kita harus memindahkan bola dari tempat keranjang A ke keranjang B. Lari bolak-balik dengan cepat. 5 bola dipindahkan ke keranjang berikutnya. Kemudian latihan yang kedua adalah lompat tali. Ini perhatikan ada lompat tali. Jadi anak-anak Indonesia, seluruh anak Indonesia pasti mengenal aktivitas latihan lompat. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah bisa menggunakan level 1, level 2, level 3. Level 1 2 menit, kasih jeda 1 menit. Level 2 4 menit, kasih jeda. Level 3 5 menit, kasih jeda. Dan yang ketiga, latihan yang ketiga adalah lari mengelilingi lapangan, jogging, murah, mudah. Bisa memutari halaman sekolah anak-anak, bisa juga memutari kampung. Nah, bagaimana caranya? Caranya tahap yang pertama lari sesuaikan dengan kecepatan. Jangan lari dengan kecepatan yang tinggi. Hanya itu saja. Tidak usah terlalu jauh dulu. Keempat adalah latihan interval training dan circuit training. Yang interval training itu latihan yang ada jeda-jeda waktu istirahatnya. Misalkan lari bolak-balik. Si Tika larinya dengan kecepatan sedang. 4 kali lari bolak-balik sedang. Nanti level 2-nya kasih jeda dulu. Sebelum level 2 jeda dulu. Level 2 lari bolak-balik 4 kali tapi kecepatan maksimal. Nah, itu namanya apa? Interval training. Yang sirkuit training itu latihannya ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Pos 1 dikasih tugas gerakan jumping jack. Pos 2 lompat tali misalnya. Pos 3 push up misalnya. Pos 4-nya sit up misalnya. Nah, dari pos 1 pindah ke pos 2. Latihan yang ada pos-posnya itu namanya sirkuit training. Bagaimana anak-anak semuanya paham? Ayo disimpulkan bersama-sama. Kesimpulan belajar di pagi hari ini adalah bahwa kita melakukan materi yang arahnya untuk meningkatkan daya tahan jantung, kemampuan jantung memompa darah, menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Bentuk aktivitas latihannya 1, 2, 3, 4. Baik anak-anak, ada yang bertanya? Paham anak-anak? Kalau semuanya sudah paham, maka Pak Hari akan melakukan, ayo siapa yang tadi memperhatikannya dengan bagus kegiatan pembelajaran di pagi hari ini pasti bisa. Sekarang saya akan bagikan uji kompetensi soal latihan materi yang dibahas pagi hari ini. Silakan anak-anak dikerjakan dulu ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Ya, anak-anak, waktunya udah habis. Dikumpulkan dulu. Baik, saya ambil. Terima kasih. Nanti akan kita bahas minggu depan ya. Pembahasan dari materi latihan soal ini akan kita bahas minggu depan. Oke anak-anak, demikian tadi materi bersama Pak Hari. Ingat, aktivitas latihan daya tahan jantung harus kita usahakan, harus dilatih, sehingga denyutan-denyutan jantung ketika saat kita melakukan latihan menyebabkan jantung kita menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan kita terhindar dari berbagai bentuk penyakit jantung. Dan tidaklah mungkin olahraga menggunakan gadget, olahraga jari jemari, pakai HP yang gini, daya tahan jantungnya meningkat. Nonsen. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam semangat, salam PJUK. Sehat, sporty, bugar. Yes. Bye.